Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Pada anak-anakku kelas 11 MIPA, ini adalah materi lanjutan dari bab alat optik yang sudah didahului ya. Kemarin saya sudah memberikan materi pertama dan materi kedua tentang mata dan loop. Sekarang video ini adalah materi ketiga yang akan kita pelajari tentang alat optik, yaitu mikroskop. Oke. Mikroskop. Kalian sudah familiar dengan alat optik yang satu ini ya pasti, apalagi praktikum biologi kalian pasti menggunakan alat ini. Nah, pada mikroskop itu terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada ini namanya lensa okuler ya. Ini lensa yang langsung kontak dengan mata. Lalu yang kedua ada pengatur fokus ini ya. Ini biasanya kamu putar-putar untuk mendapatkan bayangan yang jelas. Lalu ini adalah lensa objektif ini ya, yang di sini. Itu yang langsung berdekatan dengan letak benda ya yang diamati. Biasanya benda yang kalian amati diletakkan di preparat. Dan ini sebenarnya ada cermin ya yang untuk mengatur cahaya. Ini tipe mikroskop yang menggunakan cermin pantul ya, cahayanya dipantulkan. Ada juga beberapa mikroskop yang tidak menggunakan cermin, dia langsung menggunakan sumber daya listrik untuk menghasilkan cahayanya, jadi tidak manual. Ini namanya mikroskop manual yang ini. Nah, ada catatan, jadi jarak fokus lensa okuler itu selalu lebih besar daripada jarak fokus lensa objektif. Biasanya lensa objektif itu 1 mm 1 mm ya, itu jarak fokusnya di beberapa mikroskop, standarnya begitu. Kalau lensa okuler biasanya dalam senti itu. Jadi kalau lensa objektif biasanya milimeter, kalau yang lensa okuler itu senti, karena lebih besar atau lebih panjang ya. Nah, ini adalah diagram pembentukan bayangan ya pada mikroskop yang diamati oleh pengamat bermata normal ya dan berakomodasi maksimum. Saya rasa kalian sudah memahami tentang konsep ini ya, karena sudah saya jelaskan di bab-bab di materi sebelumnya, maaf, yang tentang mata. Nah, ini adalah sebuah benda yang diletakkan di preparat misalkan ya. Ini adalah benda. Lalu benda itu tadi ya langsung dengan lensa objektif. Ini namanya SOB. SOB itu adalah jarak benda ke lensa objektif. Nah, benda dari lensa objektif dibiaskan. Nah, di sini ini ya, yang ini terbentuk bayangan objektif. Jadi ini namanya S aksen OB ini. Ini adalah bayangan hasil dari pembiasan lensa objektif. Nah, bayangan ini digunakan oleh lensa okuler sebagai benda. Jadi bayangan ini oleh lensa okuler sebagai bendanya. Makanya ini namanya SOK. SOK itu jarak benda ke lensa okuler, ya. Bendanya adalah bayangan dari objektif. Oke. Nah, lalu ini dibiaskan dan membentuk bayangan di sini. Nah, bayangan ini karena berakomodasi maksimum, maka letaknya ya ini S aksen OK, berarti letak bayangan hasil pembiasan lensa okuler. Kalau berakomodasi maksimum berarti letaknya di titik dekat mata orang tersebut. Ya. Jadi kalau berakomodasi maksimum berarti bayangannya jatuh di PP atau punktum proksimum ya, seperti materi mata yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Pahami lagi kalau kamu masih bingung tentang ini berakomodasi, buka lagi materi pertama yang mata ya. Nah, untuk normal, mata normal PP-nya 25 cm ya. Begitu. Ini adalah diagram pembentukan yang bayangan dengan berakomodasi maksimum. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana diagram pembentukan bayangan untuk yang pengamat tidak berakomodasi ya, tetapi matanya juga masih normal. Nah, kalau tidak berakomodasi ya, jadi kan bayangannya itu tidak bayangannya itu terbentuk di tak terhingga ya. Dulu waktu di materi mata seperti itu penjelasannya. Berarti bayangan terakhirnya itu harus di tak terhingga. Nah, kalau begitu seperti yang sebelum sudah saya jelaskan di materi kedua itu, kalau tidak salah ada gambar pembentukan bayangan. Kalau bayangannya di tak terhingga berarti bendanya harus difokus. Nah, gitu.
Ya, berarti bayangan hasil objektif itu harus jatuh di fokus. Fokusnya siapa? Fokusnya okuler. Pokoknya hati-hati ya. Jadi karena ini ada dua lensa ya, di mikroskop itu ada dua lensa, jadi memang dua kali proses pembiasannya. Jadi ini bendanya mula-mula ke objektif dulu, lalu bagaimana caranya ya benda ini dibiaskan sehingga bayangannya jatuh di fokus lensa okulernya. Nah, kalau yang tadi yang berakomodasi kan tidak di fokusnya. Nah, tapi kalau ini bayangannya, bayangan hasil objektif ya, di fokus okulernya. Sehingga karena bayangannya ini ada di fokus okulernya, yang bayangan itu menjadi benda bagi lensa okuler, maka bayangan okuler ada di tak terhingga. Jadi yang dilihat oleh pengamat mikroskop itu adalah bayangan okuler ya, bayangan dari lensa okuler, bukan bayangan dari lensa objektif. Salah ya. Bayangan dari lensa objektif itu menjadi benda. Ya, menjadi benda bagi lensa okuler. Jadi ketika kamu menggunakan mikroskop, kamu tuh mengamati bayangan hasil dari lensa okuler. Karena yang terakhir itu lensa okuler. Jadi dari objektif dulu, lalu ke okuler. Ya, jadi bayangan lensa okuler. Nah, sehingga untuk mata tidak berakomodasi berarti jarak bayangan hasil dari lensa okuler adalah di tak terhingga ya untuk mata normal. Nah, sehingga maka dari itu karena agar bayangannya di tak terhingga, maka jarak bendanya dari lensa okuler ini kan SOK itu ada di fokus lensa okulernya ya di sini tadi. Jadi hasil pembiasan si objektif itu harus jatuh di fokus okulernya. Kalau yang berakomodasi kan tidak. Kalau yang berakomodasi, yang tadi dengan berakomodasi maksimum yang sebelum ini ya, diagram yang sebelum ini itu kan tidak di fokusnya. Ya, tetapi berada di lebih dari fokusnya ya, di sini. Begitu. Ya, oke, lanjut ya. Nah, sekarang panjang mikroskop. Nah, panjang mikroskop itu adalah jarak lensa objektif sampai lensa okuler ya ini. Nah, dalam hal ini matanya itu jaraknya dekat sekali dengan okuler ya. Jadi ini D kurang mendekati 0. Nah, panjang mikroskop itu ya tadi kan diagramnya pembentukan bayangan dari objektif dulu, timbul bayangan, lalu bayangan itu untuk benda okuler, baru timbul bayangan akhir ya. Bayangan akhir itu yang bayangan lensa okuler. Maka jaraknya itu berarti ini ya. Berarti ini jarak bayangannya lensa objektif ditambah jarak benda lensa okuler, atau jarak atau panjang mikroskop adalah S aksen OB ini ya. S aksen OB ini kan bayangan dari objektif ditambah ini bayangan dari lensa benda di lensa okuler ya. Jadi jarak ini ditambah ini, itu adalah segini ya, panjang mikroskop. Nah, untuk mata normal yang tidak berakomodasi tadi ya, sudah, itu berarti SOK ini ya, berarti sama dengan FOK tadi yang sebelumnya. Kalau tidak berakomodasi kan biar bayangannya di tak terhingga. Nah, ini keterangannya. L itu panjang mikroskop ya, S aksen OB jarak bayangan ke lensa objektif, dan SOK jarak benda ke lensa okuler. Pesan saya, kamu pahami lagi dengan cermat ya, bahwa memang mikroskop ini agak rumit karena ada dua lensa. Jadi intinya proses dulu di objektif menghasilkan bayangan, baru di okuler prosesnya. Jadi pahami lagi tolong pembentukan urutannya lah ya, urutannya dari objektif baru ke okuler, baru teramati bayangan akhir ya, gitu. Pahami lagi ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana perbesaran bayangan pada mikroskop? Nah, yang pertama, jadi tadi kan urutannya apa dulu? Objektif dulu toh, ya, objektif dulu. Nah, di lensa objektif ini ya, jadi sama saja dengan perbesaran lensa positif biasa. Jadi lensa objektif itu sama saja perbesaran lensa positif ya, lensa cembung biasa. Jadi persamaannya MOB sama dengan S aksen OB per SOB ya. Nah, di rumus optik di mana S aksen OB ini ya, persamaan ini, lah kita substitusi ke sini menghasilkan persamaan
yang sama dengan ini. Jadi perbesaran lensa objektif bisa dengan ini atau dengan persamaan ini, ya. Ini didapat dari ini disubstitusi ke sini, ya, nanti di matematis biasa dapatnya ini. Ya, ini keterangannya. OB itu objektif, ya, saya singkat saja karena nggak cukup nanti ke sini tulisannya. Ya, S aksen berarti jarak bayangan, ya, seperti itu. Satuannya meter semua. Ini adalah perbesaran untuk lensa objektif. Nah, sekarang karena lensanya 2, ya, berarti sekarang yang lensa okuler. Nah, bagaimana perbesarannya? Nah, untuk lensa okuler, perbesarannya adalah sama saja dengan loop. Jadi lensa okuler di sini itu fungsinya sama dengan loop. Nah, kau bisa buka lagi, nonton lagi, pahami lagi video saya yang materi kedua, ya, yang tentang loop. Nah, maka untuk persamaannya ngikut, ya, ngikut sama dengan loop. Ya, buka lagi, tonton lagi yang materi kedua, ya, video saya yang sebelum ini yang tentang loop. Nah, jadi persamaannya sama, ya, ini. Untuk mata normal tidak akomodasi ini mata normal berakomodasi yang PP per FOK plus 1. Ini plus 1 kenapa? Karena kalau kamu buka lagi persamaan loop, ya, yang berakomodasi maksimum itu kan PP per PP, ya, kalau dimaksudkan itu. Nah, buka lagi video sebelumnya. Nanti jadinya seperti ini. Ya, ini untuk mata normal, ya. Nah, sehingga karena lensa pada mikroskop ada 2, ya, objektif dan okuler, maka perbesaran mikroskopnya, nah, ini baru. Berarti perbesaran oleh objektif dikali perbesaran pada okuler. Nah, ya, jadi kalau kamu ada soal pertanyaan bagaimana berapa perbesaran pada mikroskop, misalkan 100 kali, 200 kali, 50 kali, itu dari mana? Itu didapatkan dari perkalian perbesarannya objektifnya berapa dikali perbesaran okulernya berapa, ya. Jadi begitu, karena lensanya ada 2. Jadi ini dikali dengan ini. Nah, ini persamaannya yang tadi, yang perbesaran pada objektif. Kalau yang okuler berarti perbesaran pada okuler yang tadi, gitu, ya. Nanti hasilnya masing-masing dikali. Nah, itu ketemu perbesaran pada mikroskop. Oke, anak-anak? Paham, ya? Paham? Oke, lanjut. Nah, silakan dipahami lagi materi saya tadi, ya. Setelah itu kamu bisa membuka materi-materi sebelumnya, karena materi alat optik itu butuh pemahaman konsep yang kuat, ya. Maka kamu harus pahami lagi materi pertama tentang mata, terus pahami lagi materi tentang loop, ya. Silakan bisa lebih banyak belajar lagi. Kalau sudah, silakan kamu kerjakan ini, ya, 4 soal. Ini soalnya 4, tapi sebenarnya narasi soalnya cuma 1. Jadi ini narasi soalnya. Lalu beranak, ya. Nah, ini jadi soalnya beranak. Nah, silakan kamu kerjakan 4 pertanyaan ini di mana? Ya, seperti biasa, ya, di website saya yang sudah saya sediakan seperti biasa ini, ya. Nah, kamu nanti tinggal ngupload jawabannya di sini, ya. Soal fisika 11 MIPA. Oke, ngupload di sini seperti biasa. Jawaban kalian tulis tangan sendiri-sendiri, ya. Silakan dikerjakan. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Kalau kalian merasa bingung, silakan lebih banyak lagi belajar, pahami lagi materi-materi sebelumnya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.